Selamat datang 2023 dengan tinggal berdiri. Mari kita sambut tema kita tahun 2023. Kita akan ucapkan bersama-sama 2023 Tuhan telah berikan kita kalimat ini atau tema ini. Mari bersama-sama kita akan lihat tema kita tahun 2023. Silakan balihonya ditarik dan kita akan baca bersama-sama. 2023 is the year of rest in acceleration. Sama-sama kita baca, rest in acceleration. Sekali lagi, rest in acceleration. Lebih keras lagi, rest in acceleration. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan saudara duduk. Artinya kita istirahat di dalam percepatan. Amin. Tidak ada yang terintimidasi, tidak ada yang stres, tidak ada yang tertekan lagi. Pikiran saudara begitu tenang. Saudara tahu pribadi yang paling sibuk di muka bumi adalah Tuhan Yesus. Dalam 3,5 tahun semua tugas yang dipercayakan selesai. Dia sangat-sangat sibuk, tapi dia masih punya waktu untuk memeluk anak-anak. Dia masih punya waktu berbicara dengan perempuan berdarah, Yairus yang undang, perempuan berdarah yang berbicara dengan dia, perempuan berdarah yang dapatkan pertolongan di tengah jalan. Bahkan kalau orang-orang dari rumah Yairus tidak datang dan berkata, anakmu sudah mati, Tuhan tidak akan stop dengan perempuan itu. Tapi saudara dengar, semua tugas yang dipercayakan kepadanya selesai. Dan dia begitu tenang. Kesibukan yang luar biasa yang kita hadapi di tahun depan tidak membuat kita terpengaruh, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita depresi. Tapi kita ada dalam ketenangan yang luar biasa. Istirahat, rest in acceleration. Beristirahat dalam percepatan yang Tuhan berikan buat kita. Pernah saudara mendengar ilustrasi ini? Bagaimana seorang petani yang pulang dari kebun dengan pikulan yang berat di bahunya. Tiba-tiba ada seorang yang berbaik hati menghentikan mobil pickup atau mobil belakosnya dan berkata, silakan Bapak naik ke mobil ini, saya akan antar Bapak sampai ke tujuan di kampung di mana Bapak tinggal. Perjalanannya menjadi lebih cepat daripada dia harus berjalan kaki. Tetapi di tengah perjalanan sang sopir melihat bahwa pikulan yang ada di bahunya tetap melekat di bahunya, tidak diturunkan di atas belakos. Lalu dia berhenti dan dia berkata, Bapak silakan pikulannya taruh di atas mobil ini, taruh di atas bak mobil ini, tidak usah dipikul Pak. Lalu Bapak ini berkata begini, Bapak saya dikasih tumpangan sudah, puji Tuhan, yang ini tidak usah bikin repot Bapak. Dia tidak mengerti bahwa pikulan itu sudah termasuk di dalam tanggungan mobil itu. Tahukah saudara, semua pikulan saudara sudah termasuk di dalam Tuhan, dan engkau bisa menikmati istirahat tanpa harus memikul beban itu karena sudah semua termasuk di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini yang disebut dengan istirahat di dalam percepatan. Saya pernah terbang dengan Citylink saudara, dan kalau saudara yang pernah naik Citylink dari Jakarta, itu di Terminal 3 gate paling akhir-akhir, 26, 27, 28 saudara, itu cukup jauh. Dari tempat check-in lalu saudara masuk, itu perjalanan cukup jauh. Nah saudara-saudara, bandara menyiapkan yang namanya travelor. Travelor itu jalan yang hidup. Nah mari kita lihat sebentar Ibrani 10 ayat 20. Tuhan telah memberikan kita jalan yang baru dan jalan yang hidup. Ya, Ibrani 10 ayatnya yang ke-20. Ibrani pasalnya yang ke-10, kita lihat ayat-ayat yang luar biasa ini. Ayatnya yang ke-20, yang sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat, lihat di depan. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Semua bilang jalan yang baru. Akan ada cara-cara Tuhan yang tidak sama seperti cara saudara. Jalan Tuhan bukan jalan saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan saudara. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dari jalan saudara. Saudara sudah siapkan jalan A, Tuhan punya jalan yang jauh lebih bagus. Kadang-kadang tidak setuju dengan kita punya pikiran, tetapi percayalah, tidak ada kecurangan di dalam Tuhan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka melewati jalan yang tidak biasa. Abraham ketika kelaparan turun ke Mesir lewat jalan darat, tidak ada sewa kapal, tidak naik speedboat, karena ada jalan yang biasa dilewati oleh orang. Tapi waktu Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, mereka protes sama Musa, Musa, ini bukan jalan yang biasa dilewati. Ada banyak jalan baru yang Tuhan masih punya buat saudara. Jangan pikir Tuhan suka habisan jalan. Dia bukan cuma bikin jalan, dia bisa buka jalan waktu tidak ada jalan. Bisa bilang amin? Dan jalannya itu berbeda dengan jalan kita. Jalannya itu berbeda dengan jalan saudara. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan saudara. Rancangan Tuhan, saya minta F ya. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan saudara ya.
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadir. Jadi rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan saudara, dan kalau saudara ikut rancangan Tuhan, ada damai sejahtera walaupun di tengah badai. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dia kasih terang hidup kita. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dia kasih kekuatan untuk tetap kuat di dalam segala keadaan. Dia berikan kita tuntunan, Dia mengarahkan wajah-Nya kepada kita. Dan semua itu endingnya damai sejahtera. Rest, istirahat. Ada orang yang tubuh istirahat, pikiran kerja. 2023 kita tubuh sibuk, pikiran istirahat. Ada yang amin. Mau stres terus kah? Tidak, Tuhan janjikan kita akan istirahat. Dan saudara, orang protes, ini bukan jalan yang biasa Musa. Musa bilang begini, Satra tahu pokoknya Tuhan suruh belok kiri, Tuhan suruh belok kanan, Tuhan suruh jalan terus. Tapi ini jalan yang tidak biasa. Ternyata jalan Tuhan jauh lebih indah daripada jalan kita. Tiba-tiba Firaun berubah pikiran. Kenapa kita biarkan orang-orang ini pergi? Lihat gedung baru pasang plafon belum selesai. Siapa yang akan menyelesaikannya? Lihat gedung ini baru pasang fondasi. Siapa yang akan menyelesaikannya? Kenapa kita biarkan mereka pergi? Firaun berubah pikiran. Dan ternyata jauh sebelum Firaun berubah pikiran, Tuhan sudah siapkan perlindungan yang luar biasa buat orang Israel. Mereka lewat jalan yang tidak biasa. Dan ketika Firaun mengejar, orang Israel berkata, habis kita. Kiri kanan padang gurun, di depan laut, di belakang debu sudah berterbangan. Mereka sudah siap menangkap kita. Lalu mereka berkata, Musa, lebih baik kami bawa pulang dan mati di tanah Mesir, jauh lebih enak. Ada batu nisan, orang tua, teman-teman, saudara-saudara bisa datang pasang lilin, ambur bunga, tapi mati di laut. Di manakah mayat kita? Di mana batu nisan yang bisa ditancapkan? Tidak terhormat mati di sini. Orang Israel melihat laut sebagai kuburan, tapi Tuhan melihat laut sebagai jalan keluar. Ada orang berkata 2023 bisnisku pasti akan habis. Saya sudah berusaha lebih sana lebih sini, belum ada jawaban. Dengarkan, yang dilihat saudara kuburan, Tuhan bisa rubah menjadi jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang terjadi? Firaun akhirnya mengejar, Tuhan belah laut. Lalu mereka berjalan di tanah yang kering. Jalan itu menjadi jalan keselamatan bagi orang Israel, tapi jalan kematian bagi Firaun. Dan sejak hari itu tidak lagi ada Firaun-Firaun yang mengejar orang Israel. Mari rest, istirahat, karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih luar biasa. Saya sudah tidak tahu mau buat apa. Mungkin saudara ada dalam keadaan itu, tapi ada pengalaman yang sama dengan saudara namanya Yosafat. Saya sudah tidak tahu mau buat apa Tuhan, tapi mataku tertuju kepadamu, dan Tuhan tunjukkan jalan yang baru. Belum pernah ada peperangan satu pihak pakai senjata, satu pihak pakai musik, dan anehnya yang pakai musik menang atas yang pakai senjata. Jalan Tuhan, jalan yang luar biasa. Ayo, musik-musik saudara dihidupkan kembali. Nanti besok kita akan lihat bidang-bidang apa yang Tuhan berikan buat kita. Musik, pujian, penyembahan mulai dihidupkan lagi. Mulailah berseru kepada Tuhan. Sudah tahu, bahtera yang dibuat oleh Nuh atas tuntunan Tuhan tidak punya jendela samping, hanya punya jendela di atas. Kasih tahu di kiri kanan, tidak ada jendela samping. Hanya ada jendela di atas. Artinya Tuhan tidak izinkan musuh Nuh dan orang dalam melihat penghukuman, melihat kecelakaan, melihat musibah yang terjadi. Tuhan hanya izinkan mereka melihat pertolongan yang datang dari atas. Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tutup jendela samping ini Tuhan sudah bikin bahtera tidak ada jendela. Kita bongkar bahtera, kita buka jendela samping. Apa itu jendela samping? Koran, berita, ya, news, ya, media sosial, pendapat
pakar A, pakar ekonomi bilang begini, itu jendela samping. Jendela samping selalu melemahkan, jendela dari atas selalu menguatkan. Saudara, bukalah jendela yang di atas. Bangun pagi, cari firman Tuhan. Saya berikan contoh saudara ya, jendela samping itu seperti begini ya. Tadi di ibadah satu saya juga sudah bilang, jendela samping itu seperti begini ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu jendela samping saudara ya. Tapi jendela dari atas begini saudara ya. Loh, lama sekali. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nah, itu jendela dari atas saudara ya. Jadi saudara-saudara, stop dengkop lagu-lagu terlaku itu. Mulailah lagu-lagu yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan harapan ya. Kita berdoa supaya tim musik juga semakin luar biasa, siap sedia dalam setiap keadaan saudara-saudara ya. Dan kita percaya kita juga akan memerangi setiap kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Nah, kita tepuk tangan dulu tim musik yang luar biasa saudara ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, jangan buka jendela samping. Karena yang dari atas itu, Yakobus 1 ayat 17. Coba lihat Yakobus 1 ayat 17. Semua yang benar dan anugerah yang sempurna datang dari atas. Semua bilang dari atas. Jadi biar pakar bilang krisis akan terjadi, mata uang akan anjlok, lihatlah jendela dari atas. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yakobus 1 ayat 17, semua anugerah yang benar, semua pemberian yang baik dan anugerah datang dari atas. Yang sudah dapat katakan amin. Ayo saudara yang baca Yakobus 1 ayat 17 ya. 1, itu Yeremia. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, dari mana datangnya? Ya. Jadi Tuhan cuma kasih jendela yang di atas buat perjalanan Nuh. Lihat di atas, di luar sudah hancur-hancur, di luar orang sudah prediksi hancur-hancur. Kita tetap lihat dari atas. Dan kita akan tiba di tempat tujuan dengan lebih cepat. Akselerasi, percepatan. Amin. Tadi di ibadah 1, saya sementara bernubuat. Saya sementara menyampaikan pesan-pesan profetik buat beberapa, saya tidak tahu ada orang yang sementara mengikuti kuliah dan disiplin ilmu tertentu, dan saya berkata begini, Tuhan akan buat saudara akan mengakhiri itu lebih cepat daripada waktu yang diprediksi. Bisa bilang amin. Lebih cepat daripada apa waktu. Nah, mari kita lihat pelan-pelan bagaimana Tuhan akan membuat percepatan. Satu contoh dalam perjanjian lama, 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja 18 bercerita tentang bagaimana Elia bertemu dengan Ahab ya, lewat Obadya dulu, kemudian mereka buat KKR di atas gunung, lalu 400 Nabi Baal 450 Nabi Baal dibunuh oleh Elia di Sungai Pison. Kemudian Elia naik ke atas gunung dan berdoa. Saudara, dia berdoa pertama kali bilang sama bujangnya, coba lihat ke laut apa yang ada. Tidak ada Tuhan. Berdoa kedua, tidak ada Tuhan. Ada saudara yang Pak, saya sudah berdoa berulang-ulang belum ada jawaban. Jangan berhenti karena Tuhan sementara merancangkan yang lebih luar biasa. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan. Tiba-tiba boom gitu kan. Tidak, Tuhan bisa pakai hal-hal kecil untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah bersaksi bagaimana seorang ibu, tahun itu saudara ya, uang 250 juta itu seperti 2,5 miliar kalau sekarang saudara ya. Dan dia harus membayar utang itu karena tiba-tiba mengalami krisis. Lalu Tuhan berkata begini, buat bubur ayam. Nah, dia tidak protes karena bubur ayam itu untungnya berapa saudara ya. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Bahkan saudara-saudara, untung bubur ayam ini untuk menutupi hidupnya agak susah. Apalagi mau bayar utang. Tapi dia mulai bersyukur. Tuhan buat percepatan. Tiba-tiba istana dengar ada bubur ayam yang enak di Bali. Dikirimlah pesawat dari istana. Karena ada tamu-tamu kenegaraan. Ibu ini dibawa ke istana untuk meladeni atau melayani tamu-tamu kenegaraan yang datang. Sudah tahu di akhir pelayanan itu semua orang berkata ini bubur ayam terenak di dunia. Mereka tidak tahu karena Tuhan yang memberkati semua jadi enak. Lalu saudara-saudara, pada saat acara itu selesai, semua hutangnya selesai.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa buat percepatan. Lalu saudara-saudara, ibu negara berkata begini, aduh semua orang puas, saya mau kasih apa buat kamu. Dan dia bilang begini, tidak usah kasih apa-apa, yang penting izin gereja saya di Bali bisa keluar, karena di Bali izin gereja susah sekali. Hutangnya dibayarkan, gereja berdiri, Tuhan bisa buat percepatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, ini kabar baik buat saudara, karena tahun 2023 kita tidak lagi akan berhutang, kita yang memberi pinjaman. Tidak ada yang kasbon tiap bulan, saudara akan lihat kelimpahan terjadi, karena Tuhan berjanji dia akan buat percepatan dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan akan buat perkara-perkara yang luar biasa. Seperti ibu ini, bisa jadi saudara jangan anggap remeh hal-hal kecil. Tetaplah percaya. Kali ke-7 dia bilang begini, Tuhan, saya lihat ada awan, tapi cuma sebesar telapak tangan. Tidak ada lembaga meteorologi yang peduli dengan awan sebesar telapak tangan. Tapi Tuhan bisa memakai awan kecil untuk mendatangkan berkat yang luar biasa. Jual bubur ayam yang kecil bisa mendatangkan berkat yang luar biasa. Jangan juru anggap remeh dengan saudara punya usaha yang kecil-kecil itu. Tuhan bisa pakai itu menjadi kemuliaan yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan memberkati 2 ekor ikan 5 roti, kasih makan 5.000, ada sisa saudara ya. Kalau Tuhan memberkati, golongan saudara mungkin kecil, tapi ada sisa, ada kelimpahan, karena dia masih punya banyak berkat. Dari penjuru bumi, Tuhan masih punya banyak berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi? Kemudian Elia berkata, kasih tahu Ahab, pelanai keretanya karena hujan besar akan turun. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 ayatnya yang terakhir. Firman Tuhan berkata begini, Elia mengalami percepatan yang luar biasa. Elia mengalami berkat yang luar biasa. Dikatakan begini saudara, dalam ayatnya yang ke-46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saya mau berkata buat saudara, kuasa Tuhan akan berlaku buat saudara di tahun 2023. Jangan jauh-jauh dengan persekutuan, jangan jauh-jauh dengan ibadah, karena kuasa Tuhan akan berlaku buat kita. Dan apa yang terjadi ketika kuasa Tuhan berlaku? Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab. Sudah tahu Ahab pakai apa? Kereta, pakai kuda dan kereta. Ternyata orang yang mengandalkan Tuhan lebih cepat daripada orang yang pakai kereta, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan lebih cepat daripada orang yang memakai kereta, yaitu Ahab. Dan dia sampai lebih dulu. Jangan anggap remeh saudara-saudara ya. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengalami percepatan yang luar biasa. Haleluya. Mazmur pasal 20. Ada orang yang mengandalkan kuda, ada orang yang mengandalkan kereta, tapi kita mengandalkan Tuhan. Di Alkitab kertas ayat yang ke-8, di Alkitab handphone ayatnya yang ke-7, Alkitab elektronik ayat yang ke-7. Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7 di Alkitab elektronik, dan ayat 8 di Alkitab. Orang ini memegahkan kereta. Wah, dia punya fasilitas luar biasa, dia punya kelengkapan yang hebat, dan orang itu memegahkan kuda. Ada yang mengandalkan kereta, ada yang memegahkan kuda, semua fasilitas. Aduh Bapak, bagaimana saya mau kerja kalau persyaratan untuk kerja mesti punya eskavator saudara ya, kira-kira begitu ya. Dia punya semua, saya terpunya apa-apa. Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa. Lihat. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ada yang memegahkan kuda, ada yang mengandalkan kereta, dan yang paling terakhir mengandalkan Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ayat selanjutnya, mereka rebah dan jatuh. Bisa lihat begitu banyak orang-orang yang hebat jatuh karena mereka mengandalkan kuda dan kereta. Saya pernah cerita buat saudara, seorang kontraktor yang punya segala fasilitas yang luar biasa. Tiba-tiba dapat SPK, dapat surat perintah kerja dari sebuah instansi dengan nilai yang fantastis. Kenapa? Tenggang waktu pekerjaan 3 bulan dan semua tanda tangan kontrak dalam pekerjaan itu barang dikirim dengan pesawat. Dan dia berpikir 3 bulan pakai kapal masuk. Berarti dia bisa cuan sangat banyak karena pembayarannya, kontraknya itu harus dikirim dengan otomatis. Saudara, biaya pesawat sama biaya kapal kan beda. Lalu dia tanya sama adiknya di Surabaya, barang-barang ini ada kapal di pelabuhan, ada, dan siap berangkat. Lalu dikirimlah barang-barang itu dengan nilai atau harga kirim yang jauh lebih rendah, sementara dia mendapatkan untung yang sangat luar biasa. Oh puji Tuhan, aman. Begitu kapal itu keluar dari Surabaya, seminggu kemudian kapal itu terhenti di Sulawesi, perairan Sulawesi. Kenapa? Ada mesinnya yang rusak dan alatnya harus tunggu dari Jerman. Sudah tahu, lebih dari 3 bulan dia harus kena penalti.
dan semua keuntungan yang sudah di depan mata hilang lenyap. Ketika kita mengandalkan kuda dan kereta, kita bisa jatuh. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, amin. Jadi mari kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan ilmu, saudara. Petrus pernah mengandalkan ilmunya, tapi ketika angin badai turun, semua kemampuan yang dia pernah pelajari tidak bisa menolong persoalan yang ada. Sampai dia bangunkan Tuhan, Guru, tidak peduli engkau kalau kami binasa, dan kapal mereka selamat. Hei angin, hei badai, teduh, tenang. Lalu tiba-tiba terjadi ketenangan yang luar biasa dan mereka bertanya-tanya, siapakah orang ini sehingga angin dan badai taat kepadanya? Yohanes 1 ayat 11 menjawabnya, ia datang kepada milik kepunyaannya, angin, badai, laut semua milik kepunyaannya. Dan kalau dia berkata diam, harus dengar karena itu milik kepunyaannya. Waktu dia berjalan di atas air, milik kepunyaannya harus menopang dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Makanya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan mendukan semua badai. Kita ada dalam ketenangan yang luar biasa. Berhenti andalkan kekuatan saudara. Awan sebesar telapak tangan dan Elia mengikat pinggang. Kuasa Tuhan turun, dia berlari lebih cepat. Saya percaya 2023 dalam waktu singkat semua utangmu selesai, semua masalahmu selesai karena Tuhan akan buat percepatan. Dan saudara-saudara, segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan. Karena waktu saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan tetap berdiri. Lihat ayat yang tadi saya bilang, mereka rebah dan jatuh. Siapa itu? Yang mengandalkan kereta, yang mengandalkan kuda, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Bangunlah umat Tuhan, berdirilah di dalam kekuatan Tuhan dan tegaklah di dalam anugerahnya. Haleluya. Kalau bangun berarti kita pernah ada jatuh, tapi Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, bangkit lagi. Haleluya. Masih ada pengharapan yang luar biasa di 2023. Tuhan akan buat perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Contoh dalam perjanjian baru, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Saya tidak bilang 2023 tidak ada gelora. Saya tidak bilang 2023 tidak ada badai. Ada. Tapi kita ada dalam ketenangan yang luar biasa. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Sangat susah. Aduh, saya sudah coba semua cara. Saya sudah coba ke maju perusahaan. Saya sudah coba semuanya. Tidak ada kemajuan. Dengarkan, saudara perlu Tuhan. Tuhan sementara mendekati perahu saudara. Tetapi saudara-saudara ya, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Tahukah saudara, bukan saudara yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang sementara mencari saudara. Kalau ada orang berkata begini, puji Tuhan tadi ibadah saya menemukan Tuhan. Bukan kau yang menemukan Tuhan, emangnya Tuhan yang hilang? Kau yang hilang, Tuhan yang menemukan kau, bukan kau yang menemukan Tuhan. Setuju katakan amin. Dan Tuhan yang mendekat kepada murid-murid. Tuhan mendekat, Tuhan mendekat ke perahu itu. Tuhan mendekat ke hidup saudara, ke bisnis saudara. Tuhan ada bersama, dia teman bisnis kita, dia sahabat kita yang baik. Amin. Tuhan mendekat kepada perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada lagi ada ketakutan. Kenapa? Kalimat yang Tuhan ucapkan ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Semua bilang altirah. Kurang keras, altirah. Altira artinya jangan takut. Bahasa Ibrani dari altira jangan takut. Semua bilang jangan takut. Ini perkataan dari Tuhan yang pegang napas kita, yang mengatur masa, yang mengatur musim. Dia berkata jangan takut. Sebab saya sementara merancangkan sesuatu yang luar biasa buat hidupmu. Dan apa yang terjadi? Baru rencana mau kasih naik Tuhan di perahu. Ayatnya yang ke-21. Mereka mau menaikkan dia. Ini baru rencana saudara. Jauh sebelum mereka merencanakan dia, Tuhan sudah merencanakannya. Baru merencanakan Tuhan masuk dalam perahu. Seketika itu juga perahu sampai ke pantai. Ada percepatan. Dekat-dekatlah dengan Tuhan, berbicaralah tentang Tuhan, ceritakanlah kebaikannya, jangan bicara fakta. Saya baru pulang dari kota Manado, di mana saya diundang untuk pelayanan. Lalu di waktu-waktu saya sementara mengunjungi beberapa keluarga, dan ada satu keluarga yang saya ketemu dan mereka berkata begini, orang ini tiroid Pak. Hah? Iya dokter, saya periksa dia, itu gondok dalam katanya saudara ya, tiroid. Lalu
Bagaimana menurut Bapak? Saya bilang begini, apa yang diputuskan oleh dokter bukan kebenaran tapi fakta. Fakta sementara, kebenaran tidak pernah berubah, kekal selama-lamanya. Amin. Dan fakta harus tunduk pada kebenaran. Kalau kebenaran berkata cedoklah kepada bawa pesta, maka air tawar harus tunduk pada kebenaran. Jadi anggur yang manis. Bisa bilang amin? Kalau kebenaran berkata oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh, tiroid harus tunduk. Karena tiroid bukan kebenaran, tiroid adalah fakta. Begitu saudara pergi ke mesin ATM, kasih masuk ATM buat transaksi, tiba-tiba ada suara, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Bilang ini fakta, bukan kebenaran. Amin. Terus kebenaran apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tadi saya tidak. Ini saya cerita buat saudara. Terpapai? Tahun ibadah 1 tahun boleh atau tidak? Ibadah 2022 pulang 2023 maksudnya saudara. Ibadah 1 tahun saudara ya. Malam ini sudah melek terlama ya. Melek dari tahun 2022 sampai 2023. Jadi ada yang bilang begini, hati-hati pergi ke toilet malam ini karena sudah bisa keluar di tahun 2023 saudara ya. Nah, waktu kami mulai pelayanan saudara, saya tiba-tiba tergerak untuk menolong orang-orang yang memperlengkapi mereka, mendidik mereka, kemudian melatih mereka untuk bisa menjadi berkat di dalam tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, ada orang yang tidak punya keluarga, ada yang masih punya orang tua, saya latih mereka, saya bikin vokal group, ya, ajar firman Tuhan buat mereka, lalu kalau ada ibadah kita diundang menyanyi, kita menyanyi. Tapi saudara-saudara, lalu saya lihat mereka ini punya baju nano-nano semua, aduh bagus, suara bagus, menyanyi bagus, cuma terada seragam saudara ya. Lalu saya tiba-tiba timbul tergerak dan saya dia bilang oke, nanti untuk membeli seragam buat mereka tapi dengan perjanjian. Yang masih punya orang tua bayar biar cicil, yang tidak punya orang tua kita kasih gratis. Saudara-saudara, jadilah kami beli seragam yang bagus itu kayak pakai bolero zaman itu sudah bagus banget. Diundang kemana-mana, percaya diri sekali. Tamu dari luar negeri pun kami bisa berdiri melayani saudara ya. Kenapa? Suara sebagus, seragam juga sudah bagus. Begitu kami sudah menyanyi seragam sujadi, persoalan muncul. Terada yang bayar saudara ya. Jadi tiap minggu istri saya harus lihat daftar dosa atau daftar tebusan saudara ya. Minggu ini saya mesti bayar begini. Satu waktu saudara-saudara dia bilang begini, sudah berbulan-bulan mereka tidak bayar dan minggu ini saya harus bayar arisan. Dan dia lihat daftarnya. Saya bilang begini, masih ada uang? Tidak ada. Dia buka dompetnya timur, barat, utara, selatan dicungkil, gak ada apa-apa saudara ya. Lalu dia kasih saran buat saya, pergi ke rumah orang ini, itu masih family kita, masih keluarga kita, pinjam dulu dari dia, nanti kalau kita dapat uang, kita akan kembalikan. Saudara-saudara, dalam hati saya tidak terlalu suka meminjam dan begitu saya pergi, saya bilang begini dalam hati saya, istri saya akan tahu saya pergi, tapi saya sudah buat keputusan, saya tidak akan pinjam. Saya akan pergi ke rumah itu tapi tidak akan pinjam. Di jalan saya mulai menyanyi, lalu saya mulai ucapkan firman Tuhan, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ini karena pergi pinjam jadi lewat tempat-tempat sunyi saudara ya, lewat tempat-tempat yang tidak bisa dilihat orang. Begitu sampai di sana, shalom, ada sukacita, kabar baik, ada perlu apa? Enggak, cuma datang bilang shalom saja. Padahal saya diutus dengan misi untuk pinjam uang saudara ya. Shalom ya, jadi bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan baik. Lalu saya lihat waktunya, sudah saatnya dia pergi ibadah. Ibadah itu selalu disertai dengan arisan saudara ya. Ini di Manado soalnya disertai. Lalu saya bilang, mau pamit dulu, ada perlu apa? Enggak, cuma datang bilang shalom, cuma datang lepas. Oh iya, begitu saya keluar dari dapurnya ada orang bilang, hai. Saya tahu orang itu datang dari tempat yang jauh, kurang lebih 1 jam perjalanan naik bis. Lalu saudara-saudara, dia datang hanya pakai kaos singlet, karena dengar suara saya langsung dia salamin saya. Waktu dia salamin saya, seperti ada benjolan yang terkena di saya punya telapak tangan. Saya pegang jangan sampai terlepas. Haleluya saudara ya, puji Tuhan. Begitu saya berjalan, oh ya, saya cuma datang sebentar aja, sebentar sudah mau pulang. Oh, jadi orang ini cuma datang sebentar hanya untuk jawab doa saya saudara ya. Begitu saya jalan, saya buka, sudah gak sabar saya buka. Saudara tahu, pas seperti apa yang istri saya suruh saya pinjam.
Dan saya pulang saya bilang begini, tidak usah engkau pikir untuk mengembalikannya. Karena Tuhan telah kirim orang dari 50 km jauhnya untuk menjawab semua pergumulan. Tuhan masih punya orang-orang seperti itu buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia akan buat percepatan. Harusnya kami memikirkan bagaimana harus mengembalikan uang itu. Tapi Tuhan telah kirim orang yang jaraknya cukup jauh hanya untuk menjawab kebutuhan kita. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dan Dia sanggup melakukan percepatan. Tiba-tiba perahu sampai di darat. Haleluya. Tidakkah engkau senang Tuhan akan buat percepatan yang luar biasa? Ibrani 10 ayat 20 tadi saudara ya, bahwa Tuhan akan membuat jalan yang baru. Jalan yang baru sudah dengar. Bagaimana jalan Tuhan bukan jalan kita. Tadinya mau begini, Tuhan bisa bawa begini. Dan yang kedua, yang baru dan yang hidup. Ayat yang ke-20, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 20 ya, masih tadi, karena tadi kita berbicara jalan yang baru, jalan yang baru dan yang hidup. Kalau bahasa Inggris berkata jalan yang baru dan jalan yang hidup. Saudara, saya cerita tadi waktu naik Sterling itu di terminal yang paling ujung, terminal 3. Dan waktu perjalanan ke sana saya lihat ada orang yang lari-lari bawa beban sampai ngos-ngosan, ada yang sampai pucat-pucat. Sementara saya ikut pakai traveler, saudara ya, berdiri di atas dan jalan itu akan membawa saya. Itu namanya jalan yang hidup. Tanpa saya harus berlangkah, tanpa saya harus berjalan, jalan itu yang membawa saya. Itu jalan yang hidup, living way. Jadi saudara, kita sudah diberikan Tuhan fasilitas jalan yang hidup. Istirahatlah dalam hadirat Tuhan. Istirahat. Kau ini ibadah terkerja. Sudah tahu, orang yang beribadah jauh lebih diberkati daripada orang. Kenapa? Tuhan telah mengalahkan kutuk di Taman Eden dengan mengambil mahkota duri dan peluhnya berubah menjadi darah, supaya kita bisa menikmati istirahat yang luar biasa di dalam anugerahnya dan terjadi percepatan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Lalu saya saudara naik di situ, saya taruh barang-barang saya, dan jalan yang hidup itu bukan cuma bawa saya, termasuk beban yang saya pikul pun dibawa oleh jalan yang hidup itu. Ada istirahat di dalam percepatan. Sama-sama kami tiba, tapi saya tidak keluarkan keringat yang luar biasa, karena saya menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan, yaitu traveler atau living way, jalan yang hidup. Tuhan sudah siapkan buat kita jalan yang hidup. Dan saya percaya kita akan mengalami percepatan yang luar biasa. Rest in acceleration. Besok saudara jangan lupa bawa minyak urapan. Apa saja yang ada di rumah. Mau minyak telon, minyak bimoli, minyak apa saja bawa. Karena bukan soal minyaknya, tapi percaya kepada perintah Tuhan. Mereka berjalan dan mengurapi orang-orang sakit menjadi sembuh. Kalau saudara-saudara percaya, Tuhan akan lakukan. Kenapa? Abraham mendapatkan roti dan anggur dari Melkisedek. Lalu saudara bisa lihat, dikatakan bahwa anggur dan zaitun akan mewarnai perjalanan hidupmu. Apa itu anggur? Perjamuan. Apa itu zaitun? Minyak urapan akan mewarnai hidup kita. Dan saya percaya hari-hari kita akan diwarnai dengan istirahat dalam berkat Tuhan. Ada kabar yang menakutkan, tidak mengganggu saudara. Dengar, ini ekonomi akan ambruk, tidak mengganggu saudara. Karena saudara sementara beristirahat di dalam janji Tuhan. Gelombang luar biasa, tidak mengganggu saudara. Karena saudara sementara menghadap kepada Tuhan yang memegang hidup saudara. Dia jurumudi hidup kita. Dan kita pasti akan tiba di tempat tujuan dengan luar biasa. Dua ilustrasi, dua contoh ini perjanjian baru, perjanjian lama. Cukup bagi kita untuk mengalami istirahat di dalam percepatan. Semua katakan rest in acceleration. Jangan lupa bikin status, saudara. Kalau orang tanya, apa itu? Ini rest artinya kita bebas dari depresi, bebas dari tekanan, hidup penuh kemuliaan. Yang kita nyanyikan cuma kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan akan buat percepatan dalam hidup kita. Saudara, ketika berhadapan dengan 5 orang kelaparan, dan di tangan Tuhan cuman ada 2 ekor ikan, 5 roti. Sementara rapat dari panitia yang Tuhan tunjuk, Filipus, kau tolong atur ini. Filipus bikin rapat singkat, lalu bertanya kepada
kepada Yudas sebagai bendahara, ada uang kas atau tidak? Yudas menjawab, biar uang kas ada, mana ada toko yang jual roti sebanyak ini untuk mereka. Jadi kesimpulannya suruh mereka pulang. Kesimpulan mereka suruh mereka pulang. Tuhan berkata kasih mereka makan. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan suruh duduk mereka berkelompok-kelompok, ini bicara tentang persekutuan. Dan persekutuan ini suruh duduk, yang berdiri cuma Tuhan. Di persekutuan, di ibadah kita meninggikan Tuhan, kita bicara tentang Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yang sedikit di tangan Tuhan berubah menjadi kelimpahan dan ada sisanya. Haleluya. Saudara, yang sedikit di tangan saudara akan ada kelimpahan dan ada sisanya. Ketika Tuhan ditinggikan, ketika kita mempercayakan itu dalam tangan Tuhan, mari kasih ke tanganku, maka Tuhan akan buat itu menjadi luar biasa. Istirahat, kau duduk saja dan kelimpahan terjadi, akselerasi terjadi, percepatan pasti akan terjadi. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ingat malam hari ini 2023 kita akan masuk dalam ketenangan yang super luar biasa. Yang dokter vonis terikat obat seumur hidup, bebas. Yang saudara berkata tidak mungkin lagi saya bisa bangkit, saya sudah habis, utangku sama asetku lebih besar utangku. Tuhan bisa buat perkara luar biasa. Amin. Tuhan bisa buat perkara yang ajaib. Dengarkan Bapak Ibu, di malam yang tergelap, di mana orang bisa meraba kegelapan itu. Biar pasang Petromax, biar pasang lampu, tidak bisa membuat malam yang gelap itu menjadi terang. Kenapa? Itu gelap yang luar biasa sampai orang bisa merabanya. Ada terang di rumah orang Israel. Alkitab tulis dalam Ulangan 28, engkau akan hidup dalam kegelapan, engkau akan meraba-raba di siang bolong, sama seperti kegelapan, itu kutuk. Dan sudah tahu pada waktu pembebasan terjadi di Mesir, ada dua malam, malam yang biasa dan malam yang kedua yang malam kena tulah itu, di mana kegelapan begitu luar biasa. Apa yang terjadi ketika Yesus mati? Ada malam di mana Taman Getsemani Tuhan ditangkap, tapi ada malam kedua jam 12 sampai jam 3. Itu juga malam, ada dua malam hari itu. Malam yang kedua itu kutuk kita, hidup dalam kegelapan, hidup dalam depresi. Telah Tuhan ambil semuanya, supaya hari ini kita istirahat dalam ketenangan, hidup dalam terang. Karena malam kita telah diambil oleh Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam terang Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur.